Kembali lagi kita ngobrol-ngobrol ya. Masih tetap ada Eno, ada DJ Una, ada Saprudin. Jois. Ya? Jois. Oh ya Jois. Ya. Eno dulu nih, Eno. Anak kamu kan yang ini besar udah mulai diajarkan untuk puasa ya? Iya. Iya, katanya. Umurnya udah 11 tahun. Oh, udah? Jadi udah full. Jadi dia kalau ngomongin puasa dari dia TK juga udah mulai puasa. Yang kedua? Yang kedua masih baru mau setahun. Yang kedua udah setahun. Oh ya, tapi dari TK udah mulai puasa? Yang pertama ya, udah dari TK udah puasa. Ngajarinnya gimana tuh? Sebenarnya sih nggak perlu ngajarin yang kayak gimana banget, karena kan dia ngeliat kebiasaan. Kalau misalnya kita yang di Ngeliat rumah, apa ya? Maksudnya kan kalau misalnya anak kecil itu pasti ngeliat perilaku orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya punya kebiasaan puasa pas di bulan Ramadan, pasti otomatis si anak akan nanya kenapa sih kita harus puasa, dan mau nggak mau biasanya anak kecil itu selalu meniru apa yang dilakukan sama orang tuanya. Diteladani berarti. Betul, makanya Aduh, ngajarinnya kayak gitu aja. Totwi. Iya. Ini baru orang tua meneladani, karena sekarang udah makin jauh orang meneladani, yang penting merentah aja. Iya, pokoknya dikasih lihat aja lah. Iya, nah sekarang Joni. Om Joni dulu. Om Joni, tolong diam dulu, saya mau nanya ke Una. Sebenarnya apa sih kesulitan nge-DJ itu? Kesulitan nge-DJ. Kita kan ngelihatnya tuh kayaknya asik-asik aja. Tapi pasti ada kesulitannya seperti apa? Selain kesulitan memainkan si alat DJ gitu kan, tapi kan sembari kan kita belajar gitu loh untuk mixing lagu, untuk pemahaman efeknya juga. Selain itu kesulitannya juga untuk membaca crowdnya gitu loh, karena selera musik itu kan beda-beda gitu. Setiap kota pun mempunyai selera musik yang berbeda-beda. Itu juga tantangan buat kita gitu loh. Untuk buat crowd itu senang sama musik yang kita mainkan. Tapi itu ada pendidikan formalnya ya untuk ke DJ? Ada. Ada ya? Ada. Bukan hanya itu juga sih, untuk mental juga gitu. Menghadapi banyak orang gitu, apalagi kita sendiri gitu. Oke, iya. Nah, kenapa? Jantung kena anjing. Sakit jantung. Sule. Gila Sakit lu bro. jantung. Kena apa jantung? Iya, periksa jantung. Kenapa jadi yang diperban kepala? Lah sekarang mau perban jantung nggak kelihatan padahal. Susah merbannya gimana? Ya udah kepala aja yang diperban. Artinya ini simbolisasi bahwa jantungnya Jantung saya kena. Oh, bukan. Udah, Ini- simbolnya di sini. Ini brilian. Iya. Ini Karena kalau brilian. dari jantung itu langsung ke otak. Otak akan terganggu. Betul. Gitu. Ini saya nggak bisa ngomong loh, Jeng, susah loh. Iya, percaya. Ini mau contoh doang, Jeng. Oh, contoh doang. Sebetulnya mah nggak boleh. Kata dokter, pokoknya kamu ini bahaya jantungnya. Jangan banyak ngomong sedikit pun. Nggak boleh ngomong. Ya, Ngobrol kalau sama Om Indro, ngobrol sama tamu. Nggak boleh. Diem aja, nggak boleh. Iya. Jangan sampai panjang-panjang ngomongnya. Kalau panjang, jantung kena, Jeng. Ini barusan. Ya tinggal tunggu pertamanya aja. Contoh ini mah contoh. Kata dokter begitu. Jangan. Ngobrol lagi. Iya, oke. Iya. Joni sekarang Joni kan bergabung sama PMR, bukan main ya, grup yang musical comedy lah ya, boleh dibilang awalnya. Banyak kejadian lucu pasti sama teman-teman. Mungkin ada? Tolong jawabin. Lucu. Belum. Belum. Oke. Iya. Ada kejadian lucu? Tolong jawabin. Lucu. Belum. Ada kejadiannya lain lagi. Sudah kenapa Bang Ustaz? Dari klinik Pak Ustaz. Aduh, saya kayaknya mau pindah dari komplek ini. Mau pindah? Pak Bolot ngeselin terus. Aduh, sabar. Jantung saya sampai borok Pak Ustaz. Sabar. Kalau di bulan Ramadan ini mah harus sabar. Ya, makanya ini saya- Walakal jannah. Ini saya lagi mencoba Pak Ustaz. Ini sakit Pak Ustaz. Ini di kompleks ini mah macam-macam. Kirain jantung. Jantung. Boleh
Sengaja kedatangan Pak Ustadz ini. Karena kan emang gue sama Pak Ustadz punya semboyan juga bersama-sama. Ingat gak Pak Ustadz? Lu mah Pak, Iya, ingat sahabat dong. banget sama Pak Ustadz Iya, Bang. iya. Gimana? Desa bantuin terus. Lo, gue, friend. Tapi di kompleks ini Masa Sweet bikin onar. aneh-aneh ya. Tadi Sule tuh sampai kepalanya gini. Iya. Mang Saswi tadi katanya Mang bikin Saswi nggak onar karuan. katanya. Dia bangga banget sama bau mulutnya, terus disuruh cium-cium semua orang-orang masyarakat. Pada pingsan ya Pak Ustadz Iya, ya? pada pingsan katanya. Bilang, waduh ini masyarakat bilang itu kenapa Mang Saswi itu? Nah, makanya saya lagi cari, emang betul Mang Saswi seperti itu di sini. Nah, ini justru saya mau tanya ini sama Pak Ustadz tentang bau mulut saat berpuasa. Bau mulut Ustadz. saat berpuasa. Ya. Begini. Wih. Ya. Silakan Ustadz. Hati-hati. Begini sebetulnya gini. Kalau bau mulut saat berpuasa dulu ya, ketika zaman Sebentar Pak Ustadz. ya. Pak Ustadz juga sakit jantung ya? Itu peci. Itu peci. Itu peci. Lain. Ini lain. Itu perban. Perban Ini pensi. nih. Jangan Pak Ya, Ustadz. oke. Diemin aja Pak Ustadz. Diemin Nggak aja apa-apa, Pak ya. Ustadz. Silakan, Pak Ustadz. Sebentar ya. Jadi kalau bulan Ramadan lagi. Kalau misalnya tadi apa Bau namanya mulut. bau mulut. Nah, Saat bulan puasa. saat bulan puasa begini. Terutama mulut dia tuh. Dulu tuh begini sebentar. Waktu zaman Rasul, orang-orang kan berpuasa Ramadan nih. Orang-orang yang nggak suka ngelihat orang-orang umat Islam berpuasa, mereka bilang bahwa mencemoohkan, wah itu mulutnya bau gitu ya. Amal-amalan saum yang begitu bagus itu jadi dicemoohkan. Nah karena itu, kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesungguhnya mulut orang yang berpuasa nanti di yaumil akhir itu akan lebih wangi daripada wangi kesturi begitu. Kesturi itu wangi daripada wangi kasturi. Kesturi itu wangi Kasturi. yang paling wangi. Ya, jadi begini. Ya, kalau nanti kan kalau bulan Ramadan itu sebetulnya kan amalan puasa itu amalan kita dengan Allah langsung. Kalau amalan yang lain kelihatan, misalnya zakat kelihatan, sholat kelihatan gitu ya. Tapi kalau puasa kan nggak kelihatan. Ada orang yang misalnya pura-pura saum tiba-tiba dia minum dulu sedikit juga dia nggak akan ketahuan. Iya. Kita nggak akan tahu, tapi itu urusan dia langsung sama Allah. Betul. Nah, karena betul-betul ini saum itu amal yang sangat pribadi sifatnya sama Allah. Allah nanti ya di surga nanti di yaumil akhir akan memperlihatkan kepada semuanya siapa orang-orang yang berpuasa. Dengan apa? Dengan begini, nanti ada orang ketika di surga itu loh, ya Allah, ini saya belum pernah mencium wangi yang sewangi ini, kata dia. Ini wangi dari mana? Allah akan bilang, ini wangi dari orang-orang yang berpuasa. Jadi mulut orang-orang yang berpuasa itu nanti di surga itu wanginya, subhanallah. Makanya kalau kita itu sebetulnya suka salah mengerti. Jadi bau mulutnya itu nanti bau mulut di surga yang wanginya seperti wangi kasturi. Tapi kalau di sini mau bau mulut ya bau mulut aja. Itu artinya apa? Artinya kalau kita tahu wah lagi puasa nih. Kalau kita terlalu banyak bicara bau mulut, makanya kita harus disedikitkan bicaranya, jangan terlalu banyak bicara. Karena sebetulnya lisan ini bisa nanti memelesetkan kita, mengurangi pahala puasa kita. Gitu. Sebetulnya intinya ke sana. Jadi kalau tiba-tiba semakin bau jadi semakin apa pahalanya banyak, itu salah pemahamannya gitu. Masa nanti dibau-bauin aja gitu. Salah, makanya saya mau ketemu Mang Saswi, saya mau bilang jangan itu mulut dibau-bauin gitu. Itu malah merugikan orang ya. Nah ini belum tahu nih, kegiatan Mang Saswi belum tahu Nah, nih, kita belum ngapain tahu nih. seperti apa, makanya saya takutnya begitu. Takutnya dia pikir, wah kalau semakin bau, semakin pahala, ya bahaya. Jangankan orang, dianya sendiri bisa pingsan nanti. Nanti Wang Sule udah bukan diikat ininya lagi, semuanya bisa diikat. Mumi dong saya. Nah, Tapi itu terima jadi- kasih loh Pak Ustadz di Ya, intinya- jadi kita tahu karena Tahu, kita ya. salah paham. Ya. Salah pengertian lah. Iya, insya Allah. Saya mau siap-siap lagi deh ya. Oke Pak Ustadz, Nanti terima kasih. ditunggu deh di masjid bareng-bareng deh. Ya. Sebenarnya kalau bulan puasa itu yang paling bau mulut saya lah. Nggak apa-apa, bau juga nggak apa-apa. Iya. Tapi nanti akan wangi Oke, ya Pak Kang Ustadz Sule ya. Oke. Tapi sabar ya. Ya. La takdob walakal jannah. Insya Allah. Orang sabar ini insya Allah surga. Amin insya Allah. Ya, Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Sabar ya. Sabar ya. Boleh ya. Salam dulu sama penonton. Lupa. Penonton, salam yang terbaik. Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya nyusul ke
film Warkop DKI Chip. Iya benar. Pakai motor yang kecil gitu. Jangkrik bos. Jangkrik, Bos. Ini kuis jawabnya adalah. Wah, Wasayo. Bukan, lo gue friend. Iya benar itu. Udah 15 Ini kuis hari. lo gue friend. Itu jawabnya. Jangan mukul-mukul dong. Lulus Mana ya. sih? Ini Yo, kuis. jangan mukul-mukul. Siapa yang mukul Lagi sih? puasa nih. Ini kuis. Jangan mukul-mukul. Siapa yang mukul Ini ya? kuis dulu. Iya. Ya, ini kuis. Tangan gue sakti, Kak. Kenapa? Baru gini. Udah bunyi-bunyi. Lu lihat tuh, lihat tuh. Lihat. Keren. Ini kuis. Gua nggak nyangka sama tangan gua. Bisa begitu ya. Bisa begitu ya. Lu lihat, gua nggak percaya. Lihat tuh, lihat. Belum kena nih. Wah, pelan ilmu sakti. Artinya hilang nih kayaknya nih. Ini kuis. Kenapa? Le? Ini lebih sakti lagi. Kenapa? Gua belum nyampe udah bunyi. Ini kuis. Ini kuis. Lo gue friend. Ya. Lo gue friend. Ini kuis. Oke. Kok pret sih? Oh, ini udah masuk. Oh. Ini kuis. Oh, ini bersusul-susulan nih. Ya, ada Karena dua masuk nih. banyak ya, masuk banyak Ya, ya. silakan. Ini kuis. Lo gue friend. Lo gue friend. Ya. Dengan siapa di mana, Bu? Dengan siapa di mana? Pakai yang begini keren, coy. Dengan siapa di mana? Bu? Bu? Ibu tidur ya, Bu? Dengan Hairani. 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 Ya, Hairani Ya, di mana? oke. Di mana? Di Pancoran. Di Pancoran. Pancoran. Anda tahu? Dekat, Pancoran. dekat studio Kuwait. Ya. Di situ biasanya suka ada yang begini. Coana, Samia. Lo gue friend. Iya, Oke. iya, iya, iya. Ya, silakan. Pertanyaannya, Ibu ya. Meniup Lo gue friend. Iya. Ya, ya, Bu. Meniup sangkakala atau trompet di hari kiamat adalah tugas dari malaikat A. Jibril atau B. Israfil. Israfil. B. Kok B? A. Jibril atau B. Israfil? B. Israel. Karena lo Israfil. salah lagi. Israfil. Nggak di sini. Israfil. Israfil. Oke. Karena lo gue friend, Anda mendapatkan 1 juta rupiah 1 di juta potong rupiah. pajak. Lagi ya. Nikmatnya membawa uang 1 juta. Tapi janganlah lupa, jangan lupa dipotong pajak. Hey! Numpang joget doang. Ini bahaya nih yang Ini joget kuis. begitu tuh. Lo gue friend. Bawa-bawa samurai. Hati-hati, jangan rusuh bulan Ramadan tuh. Lo gue friend. Ya. Oke, Dengan dengan siapa siapa? di mana? Wena di Sumenep. Ya, Sumenep. Sumenep. Oke. Madura, Madura. Pertanyaan Madura ya? matematika. Rudy Jebret sedang membawa 3 kg buah jeruk. Di perjalanan dia bertemu dengan nenek gesrek yang membawa 5 kg buah apel. Tiba-tiba datang Anton Penyok membawa 3 ons anggur. Hitung. Udah hitung ya Pak ya? Pertanyaannya, manakah buah yang lebih kecil? Buaya. A. Anggur atau B. Jeruk? Ya. A. Anggur. Sumenep tuh, John. Jeruk. A. Sumenep tuh. Anggur. Nap. B. Jeruk. Anggur A. Anggur. Karena lo kue friend, Anda mendapatkan 1 juta rupiah dipotong pajak. Di sini aja.